It's time to talk. Break down, come on. It's time to talk. Halo guys, welcome to Time to Talk. Speak your mind, Share your story. Waduh, gimana nih Ra? First time jadi host di talk show kita ini. Deg-degan gak sih? pastinya deg-degan sih Phil, karena kan ini acara kita sendiri nih buat jadi host nih. Bener banget, aku juga dari tadi tuh nervous banget ya. By the way, kita belum kenalan nih. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Udah dikenal malah gak disayang. Halo semuanya, aku Nafila. Halo semuanya, aku Tiara. Kami berdua bakal temenin kalian semua dari awal hingga akhir dalam episode 1 Time to Talk hari ini. Bener banget nih guys. Oh ya Kak Vila, kira-kira di balik kata time to talk itu apa sih? Boleh dong dikasih tahu ke aku dan juga teman-teman kita nih yang di rumah. Oh, jadi gini ya Ra. Jadi talk show Time to Talk itu adalah sebuah acara yang membahas mengenai diri sendiri. Dimana kita nih Ra, para host bakal mencari tahu dan mendalami pengalaman sang bintang tamu. Biar kita tahu juga nih gimana sih cara mereka untuk mengatasi masalah yang ada dalam hidup mereka. Oh jadi gitu ya Kak Vila. Berarti kita di episode kali ini bakalan kebanyakan sharing-sharing ya bareng bintang tamunya. Bener banget. Dan hari ini sharing bareng salah satu mahasiswi Unimed dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oh keren banget sih. Oh iya Kak Vila, menurut informasi yang aku dengar nih, bintang tamu kita ini adalah alumni SMK Negeri 1 Persetuan loh, tepatnya di jurusan kita nih, PSPTP. Dan juga bintang tamu kita ini pernah menjabat menjadi ketua OSIS 1 KES 5 dong. God, keren banget kan? Pasti penasaran banget gak sih teman-teman yang ada di rumah? Kita bakal Pastinya. ngobrol dan bincang bareng bintang tamu kita, tapi setelah iklan yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Time to Talk. Speak Your Mind. Share your story. Saat ini, kehidupan remaja sekolah sudah seharusnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun justru kerap kali terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, seperti terlambat datang ke sekolah. Dan kurangnya mendapatkan hak pengajaran terhadap pelajaran di sekolah. Melihat terjadinya pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban, sudah seharusnya kita sikapi dengan serius. Utamanya sebagai masyarakat Indonesia sudah menjadi keharusan untuk kita melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak dengan seadil-adilnya. Dengan berjalannya hak dan kewajiban secara seimbang, dapat membuat keharmonisan dan kebahagiaan yang datang dimulai dari lingkungan sekitar. Yes, akhirnya menang juga. Sayangi mata Anda karena penglihatan adalah harta tak ternilai. Lindungi penglihatan hari ini untuk melihat masa depan yang cerah. Halo guys.
balik lagi nih bersama kami di Time to Talk. Speak your mind. Your story. Nah, tadi kan kami udah janji nih ke teman-teman buat ngenalin nih para bintang tamu kami. Nah, di sini kami di episode pertama udah kedatangan bintang tamu nih. Bisa dong dikenali. Oke, baik semuanya. Halo, perkenalkan nama aku Luna Calista. Seperti yang tadi udah dibilang sama host-host kita yang cantik ini, aku alumni dari SMK Negeri 1 Pucuk Setuan, tepatnya di jurusan PSPTV. Bener banget. Halo Kak Luna. Luna, aku Nafila. Halo Tiara. Halo Tiara. Setelah kakak tamat ini ya, kita kan udah gak pernah ketemu lagi nih ya. Gimana kabar Kak Luna sekarang? Alhamdulillah baik banget, sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ternyata bener ya Phil, Kak Luna ini tuh aslinya manis banget loh. Aku aja tadi ya di belakang panggung tuh sampai pangling gitu loh. Karena kan udah sekian lamanya kita nggak ketemu nih sama Kak Luna. Bener banget. Tapi kalian juga cantik-cantik loh. Aduh jangan kayak gitu dong. Aduh, nanti naik nih kuping kami jadinya. Iya bener. Nah, oh ya Kak, kira-kira ya kakak ini lulus dari sini masuk ke jenjang kuliah tepatnya di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu ada sangkut pautannya nggak sih Kak sama jurusan kita di SMK ini, tepatnya di PSPTV? Oke, kalau untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris sendiri sebenarnya tidak terlalu masuk ya ke jurusan kita. Tapi karena kita konteksnya di sini bahasa Inggris, jadi ya linear-linear aja gitu, masuk-masuk aja kan. Dan awalnya juga sebenarnya nggak mau ke jurusan ini. Awalnya ngincernya tuh ilmu komunikasi. Siapa sih kalian yang nggak ngincer ilmu komunikasi? Bener ya banget kan? sih. Pasti kalian tuh ngincer ilmu komunikasi dari SMK ini. Iya, Pastinya Tapi sih Kak. mungkin rezekinya belum di situ, ditolak mentah-mentah nih sama Ilkom Unimal tuh kayak God. aduh sakit hati. Pastinya sih. Oh iya Kak, kakak kan pernah nih menjabat sebagai ketua 1 OSIS Kes 5 dong. Dan selama kakak menjabat ini ada nggak sih Kak high comment tentang teman-teman kita ini yang bisa buat kakak jadi down? Ya, apalagi kan di era Gen Z kayak gini ya Kak, kita tuh kayak pengaruhnya tuh dapat banget dari head comment gitu. Kayak ada nggak sih Kak cara dari kakak buat nanggepin head comment itu? Kalau head comment pastinya ada, karena kita nggak bisa maksakan orang lain untuk suka sama kita, nggak bisa kita ngatur-ngatur pandangan orang lain ke kita kan. Bener. Tapi kalau dari kakak sendiri ngatasin head comment atau yang netizen itu kan, ya biasa aja sih, nggak usah terlalu didengerin gitu, karena ngedengerin mereka sama aja ngehambat kita untuk terus berkembang kan. Lebih bagus udah diemin aja. Toh juga mereka ngomongin kita di belakang, bukan di depan kita, kecuali mereka ngomongnya di depan kita, baru kita tanggepin tuh gitu. Iya sih. Oh ya Kak, kira-kira di dalam jurusan kakak waktu di SMK ini, kan tepatnya di jurusan PSPTP nih. Nah, dari kita ini kan pasti nih ada nih adik-adik kelas kita atau kakak kelas kita yang masih kurang percaya diri nih. Padahal kan mereka itu masuk ke jurusan broadcasting kayak kita nih. Ada nggak sih Kak motivasi dari kakak supaya juga teman-teman kita ini lebih tampil percaya diri lagi? Kalau pesan dari kakak ya, motivasi dari kakak, yang pertama itu PSPTP kan nggak semuanya tentang tampil di depan publik kan. Mungkin kalau untuk adik-adik nih yang passionnya itu lain, bukan di public speaking, ya bisa nyoba-nyoba hal lain, bisa jadi kameramen, bisa jadi editor. Nah itu kan nggak perlu pinter ngomong ya kan, kalau jadi kayak gitu kan. Tapi kalau untuk mereka yang memang inginnya tampil di depan layar, ya mau nggak mau, bisa nggak bisa, harus dipaksakan bisa gitu. Karena kita bisa karena terbiasa. Jadi harus dibiasakan ngomong di depan kaca, ngomong Bisa di dong sendiri teman-teman gitu. didengeri dulu kata-kata dari Kak Luna tadi. Mana tahu bisa jadi motivasi kita agar kita bisa tampil lebih percaya diri lagi. Nah bener banget. Dan di kehidupan sehari-hari kakak nih ya, mau di kampus gitu, sebenarnya apa sih Kak hal atau target yang ingin kakak capai dalam hidup kakak? Kalau untuk target sebenarnya itu banyak ya. Karena hidup kalau nggak ada target itu ya flat aja, biasa aja. Bener banget sih, kan? Phil, bener. Kalau untuk target saat ini ingin lulus tepat waktu dan dengan nilai yang memuaskan tentunya. Kalau saat ini Mari ya, kita kalau saat aminkan ini. rame-rame Amin. ya. Amin. Semoga Kak Luna ini bisa lulus dengan tepat waktu tanpa kendala apapun itu. Ya bener banget. Oh ya by the way Kak Luna sekarang masih baru masuk ya? Masih maba ya? Masih gitu? maba, Aduh. masih unyu-unyu. Kalau kakak di sini jadi kakak-kakak, tapi kalau di kampus jadi adik-adik. Jadi kita harus kebanyakan percaya diri ya teman-teman buat yang di rumah Bener. juga. Jangan kebanyakan makan kata tidak percaya diri itu. Bener banget. Oh ya Kak Luna sekarang ada kesibukan nggak sih? Maksudnya kayak ada mungkin yang bikin kakak itu jadi
ngerjainnya ini gitu, jadi kayak memakan waktu gitu di kehidupan kakak di kampus lah gitu istilahnya. Oh, kalau di kampus kegiatan untuk saat ini gitu. Kalau kegiatan di kampus saat ini kebetulan kakak ikut kepanitiaan, ada expo di Unimed. Jadi karena bosen kan bentar lagi udah mau libur semester, mending ikut-ikut kegiatan kepanitiaan gitu-gitu. Karena kakak orangnya nggak bisa diem. Jadi kalau misalnya di rumah aja. Seperti kita dengar dari teman-teman yang lain ya, Kak Luna ini aktif di masa SMA juga dia murid yang sangat Bener, aktif bener. nih. Karena kalau diem aja di rumah walaupun kuliahnya kan banyak online, itu kayaknya bosen banget. Jadi nyari-nyari kegiatan kampus, ikut kepanitiaan, terus juga kebetulan kakak komting di kelas. Jadi ya lebih banyak menghabiskan waktu di kampus walaupun online kuliahnya. Keren banget sih ya, kayak mengisi waktu luang lah gitu Iya, ya bener kan banget. Kak, bener. Nah, kira-kira nih Kak, ada nggak sih motivasi atau kata-kata kakak penyemangat nih buat teman-teman kita nih, buat yang bakalan lulus dan bisa mungkin ada yang mau masuk perkuliahan atau mungkin mereka ada yang mau langsung ke dunia pekerjaan tuh, ada nggak sih Kak kata semangat mereka buat jadi menciptakan lapangan pekerjaan nih? Oh, ada nih kebetulan. Kan kita ini SMK ya. Jadi tentunya kita ini dipersiapkan untuk untuk siap masuk ke industri ya kan. Benar. Tapi balik lagi nih, kan setiap individu berbeda-beda. Ada yang mungkin dia fokusnya kalau lulus ya mau kerja, ada yang fokusnya kalau lulus dia mau kuliah, ada yang berwirausaha. Nah, jadi kita harus yakin sama apa yang ingin kita targetkan nih ketika lulus. Kalau yang kuliah nih, saran kakak yang kuliah, ya semangat. Terus juga jangan ngerasa kalau aku SMK pasti kalah nih sama anak-anak SMA, sama anak-anak bimbel. Itu jangan Dengar ngerasa itu, kayak gitu teman-teman. ya guys, jangan ngerasa kayak. Karena pengalaman kakak kan lulus di SNBT. Nah, SNBT itu kan basisnya tes ya. Lawan kakak itu anak SMA, anak-anak bimbel GO, bimbel Primagama dan lain-lain sebagainya. Kalian bayangkan aja yang kita tuh jarang belajar matematika. Iya, pastinya. bener. Banget sih, Jarang apalagi belajar kita yang bahasa masa anak Inggris. pelajaran ini kan, kalau dengar kata matematika tuh, kayaknya rasanya males banget sih. Bener. Jadi awal-awalnya juga kakak pesimis, aduh sainganku anak-anak SMA gitu kan. Tetapi kalau kita percaya sama diri kita, yakin, kita terus memberi afirmasi yang positif ke diri kita sehingga ya kita biasa aja, enjoy aja, dan alhamdulillahnya lulus di situ. Alhamdulillah gitu, sih. Keren lebih banget di sih. situ. Hasil tidak mengkhianati. Ya. Hasil tidak mengkhianati usaha. Ya benar. Di balik semua itu pasti ada hasil yang sangat amat memuaskan. Ya walaupun bukan di ilmu komunikasi ya, Ya Kak. nggak apa-apa. Nah, Tapi setidaknya sudah tergantikan. benar. Oh ya, kalau Luna ini kan dari SMK emang udah sering ikut kepanitiaan gitu ya. Kayak yang kakak bilang tadi tuh di kampus juga udah ikut kepanitiaan gitu ya. Di balik itu semua itu emang pure keinginan kakak sendiri atau memang kayak ada dorongan gitu dari orang tua gitu misalnya? Kalau ikut kegiatan atau aktif di lingkungan itu memang dari dirinya sendiri, diri kakak sendiri sih. Emang nggak ada dorongan, tapi kalau support ada pasti. Oh. Kalau paksaan tidak ada sama sekali. Nggak ada Kira-kira ya. support dari siapa sih? Support dari orang tua, dari dari orang tua. teman, kan. Teman apa temen Teman nih? dong, teman tentunya. Kak Luna kayak takut-takut gitu loh, malu-malu gitu loh. Ya mana tahu ya kan gitu. Ada cowoknya ya kan? Nggak ada. jangan gitu. Kalau untuk dorongan sendiri dalam bentuk support ada, tapi kalau dalam bentuk paksaan itu tidak ada. Tidak ada, berarti emang pure dari keinginan Iya, sendiri benar lah banget, gitu ya. Oh benar. Nah, kira-kira nih Kak, setiap kakak melangkah sekali tuh pernah nggak mengalami kayak, aku takut nih, aku nggak percaya, aku bisa nggak ya? Nah, kira-kira cara kakak mengatasi masalah itu gimana sih Kak? Boleh dong dikasih sharing ke teman-teman kita. Kakak sedikit berbagi pengalaman. Dulu itu waktu pendaftaran ketua OSIS kelas 5, kakak tuh ngerasa aduh nggak pantas gitu, karena yang pertama kakak dulu bukan anak organisasi, jadi nggak ikut paskibra, nggak ikut pramuka, nggak ikut rohis, jadi belum ada nih dukungan dari organisasi-organisasi gitu. Tapi dulu mungkin kalian pernah dengar namanya Pak Juanda. Nah, beliau itu sangat amat berperan penting dalam memotivasi kakak biar terus maju. Jadi terus juga teman-teman, karena mereka ngerasa kalau kakak itu bisa, tapi kakak karena nggak pede, jadi aduh kayaknya aku nggak bisa lah lawanku kuat-kuat, lawanku itu bener-bener yang dari anak organisasi, udah terlatih, udah
kader gitu kan. Tapi Pak Juanda bilang nggak apa-apa, coba aja, kamu makan nasi, lawan kamu juga makan nasi, sama-sama makan nasi, ngapain takut, kata my Pak God, Juanda cium, gitu. cium banget. Cium banget sih. Iya, bener banget. Terus juga awal-awal itu pas baru Pak Zendi masuk, kakak juga sempet nanya saran sama Pak Zendi, kakak nyusun visi misi kakak kirim ke Pak Zendi, kakak minta tanggapan kayak mana nih Pak, bagus enggak atau gimana gitu. Jadi support dari lingkungan itu bener-bener sengaruh itu untuk ngeyakinin kita kalau kita tuh bisa. Bener sih, bener-bener kayak yang bukan yang paksaan gitu ya, Iya. yang kita sendirian gitu, nggak ada support itu kan kayak oh my god, down banget. Iya. Bener banget sih. Dan buat teman-teman juga yang di rumah yang merasa dirinya tidak percaya diri, itu bisa didengar nih apa yang tadi Kak Luna kasih tahu nih ke kita. Nah benar banget, inspirasi yang Kakak Luna kasih itu benar-benar kayak batu, bisa jadiin batu loncatan untuk mencapai hal-hal yang besar gitu, bener banget. Kira-kira nih ya Kak Luna, ada nggak sih kayak kata-kata atau yang menurut kakak tuh masih kakak ingat nih sampai sekarang dari hate comment tentang teman-teman nih, ya mungkin masih kakak ingat nih, oh aku pernah digini, sampai kapanpun kayaknya nggak bakal bisa dilupain nih. Boleh nggak di-sharing-sharing sedikit nih ke kami? Kalau untuk hate comment kakak nggak pernah inget. Jujur sampai sekarang yang namanya hate comment itu nggak ada yang membekas, yang sampai kakak ingat sampai sekarang tuh enggak. Karena kakak orangnya nggak pedulian kalau orang ngomong apa, selagi kita melakukan hal yang benar itu nggak pernah kakak hiraukan sih. Mau mereka ngomongin di belakang itu urusan orang itu aja, nggak apa-apa. Dosa kakak untuk orang itu, pahala orang itu untuk kakak kan enak. Pastinya. Bener. Pastinya Kak Luna ini orangnya yang bodo amatan ya guys Iya. ya. Udah gitu kayak udah manis, cantik, ternyata bisa bodo amat kayak terserah, yang penting aku bisa tampil Pasti apa lah ya. adanya. Ya bener banget, kayak keren banget loh Kak Luna. Aku kemarin itu ngelihat kakak itu kayak udah ikut panitia gitu kan, jadi ketua 1 OSIS di kelas 5 gitu. Terus pun kayak public speakingnya tuh mantep banget gitu loh. Jadi kakak kayak oh my god. Di balik itu semua tuh kakak emang belajar gitu ya. Kayak maksudnya emang arahnya mau ke situ gitu atau emang berjalan sendiri aja gitu. Kalau untuk public speaking itu ya ngalir aja sih, karena emang dari kecil suka ngomong, aktif, dan juga anaknya emang mungkin bawaan dari orang tua ya, turunan genetik, jadi ya gak ada latihan atau apa gitu, nggak ada. Oh ya nih Afil, dari tadi kita bahas tentang public speaking. Nah ini bisa nggak sih kakak kasih saran nih buat teman-teman atau adik kelas kita mungkin dia masih demam panggung atau kayak masih public speakingnya belum bagus nih. Bisa dong kakak kasih saran dulu ke teman-teman atau adik kelas kita nih. Yang pertama, sering-sering latihan. Yang kedua, harus sering-sering ngelakuin itu. Misal nih, kamu takut ngomong di depan kamera. Ya kamu harus sering-sering ngomong di depan kamera biar rasa takut kamu itu hilang. Pertama kali kakak tampil di depan mimbar sekolah, itu yang kakak lihat adalah yang di ujung itu kan ada SMK Negeri 1 yang ada bunga-bunganya tuh. Kakak ngelihat itu, kakak nggak ngelihat orang. Kakak anggap nggak ada orang sama sekali. Intinya kakak ngomong sendiri. Jadi hal itu yang membuat kakak berani, aku ngomong sendirian kok gitu. Jadi kalian harus punya imajinasi yang ada di pikiran kalian untuk ngedistract rasa takut kalian gitu. Jadi kayak seolah-olah ngomong sendiri gitu ya, kayak mungkin fokus ke satu titik gitu Iya, ya. benar banget. Oh bener-bener itu ampuh sih caranya. Aku kemarin tuh pernah coba waktu kapan ya kemarin itu pernah lah kalau SMP atau gimana gitu, kayak aku nggak ngelihat orang-orang, aku nggak ngelihat matanya. Aku Iya, bahkan kayak kalau nggak ngelihat jidat, yang ngelihat apa gitu nggak, pokoknya ngelihat orangnya Jidat gitu. nggak situ? Iya bener sih, bener-bener kayak jidat sih. Aku juga pernah sih Kak, kemarin kan sempat ditunjuk juga nih sama kabeng kita nih buat jadi host atau pembawa acara pas MBS kemarin nih. Di situ aku kayak, bisa nggak ya, kira-kira bisa nggak ya, cuman tulah Tuhan masih berbaik hati kepada kita, ada gitu. Mungkin karena suasananya juga lagi nggak enak, ada gitu lagi hujan ya, mungkin nggak bisa aja. Jadi kayak sekarang ini mungkin aku masih kayak demam panggung atau kayak masih panik gitu. Yang penting jangan ngelihat muka kawan. Kalau kita ngomong di depan, kuncinya jangan lihat muka temen atau kawan tuh jangan, karena kalau ngelihat dia pasti kita tuh jadi Ketawa. Terus mereka pasti ada aja hal yang bikin kita tuh, Gerabakannya pasti ada aja tuh. Bener. Kira-kira nih ya kakak nih setelah dari sini ada kesibukan lain nggak sih Kak? Kayak mungkin nanti mau masuk kuliah atau kayak mau main sama teman, kira-kira ada nggak sih Kak kesibukannya gitu? setelah ini kakak nanti mau kuliah di jam 2:30. Terus jam 6 nanti ada kebetulan teman kakak ngajak main, jadi main dulu keluar. Oh my god, oh ya. Ini kan kakak baru masuk ke kuliah ya. Dari sini tuh ada rencana nggak sih Kak buat
S2? Oh tentu kalau S2 itu impian kayaknya rata-rata kalau kita yang udah masuk ke strata 1 pasti ada niat untuk naik ke magister kan. Iya, Nggak iya, mungkin iya. kita tuh maunya di sini di strata 1 aja. Benar. Kalau impian sih pastinya ada. Oh ya kak, kira-kira nih ya kak, di dalam diri kakak itu kakak menetapkan target gak sih kayak aku supaya kayak gini harus bisa, pastinya aku harus bisa. Kira-kira ada gak sih kak target kakak yang betul-betul memang harus tuh kakak tanamkan ke diri kakak? Kalau untuk target yang ada yang kakak tanamkan dalam diri itu jangan menyusahkan orang tua. Oke. Jadi kayak misalnya nih kan, kalau kakak kan masuk kuliah ini bukan beasiswa ya, jadi memang dibiayain orang tua. Jadi kakak nanamin di diri kakak kalau bisa tamatnya tepat waktu. Jangan nyusahkan orang tua, jangan lebih lama gitu kan. Kalau bisa lagi ya cari scholarship, cari beasiswa, cari dana bantuan. Jadi kita itu nggak ngerasa aduh kayaknya jadi beban orang tua gitu. Apalagi kakak kan nggak freelance ya, kakak nggak kerja juga. Jadi benar-benar uang jajan semuanya itu di cover sama orang tua kan. Jadi ya jangan menyusahkan orang tua targetnya. Targetnya jangan menyusahkan. Jangan menyusahkan orang tua, jangan jadi beban ya berarti ya. Benar. Gimana sih kak, kalau misalkan nih aku nanya ke kakak, ada nggak sih kak kayak kakak tuh mau mengenalkan diri kakak tuh ke jenjang yang kayak aku kayaknya harus kenal laki-laki nih atau percintaan. Kira kakak kayak mau kenal percintaan dulu atau ke pendidikan kakak terlebih dahulu nih? Yang pertama kalau ditanya antara percintaan dulu atau pendidikan dulu, itu adalah dua hal yang gimana ya, sebenarnya terikat gitu loh Dek, karena kita nggak usah inilah ya, kita tuh remaja. Udah pastinya iya, terus kayak cinta-cinta monyet, suka-sukaan, itu udah pasti pernah ngalamin, pernah ngerasain juga. Tapi gimana caranya kita ngebalance nih antara percintaan sama pendidikan, jangan sampai yang percintaan ini mempengaruhi pendidikan kita, tentunya gitu. Nah, dengar Dan tuh juga teman-teman. satu lagi nih ya, jangan asal ngambil cowok, jangan kayak Bener banget sih, karena kan jangan di banget. Gen Z kita ini kayak dia suka nih, aku suka nih, terima lah gitu kan, Iya, jangan. jangan kayak Apalagi gitu. di zaman kita nih di Gen Z kayak kita ini kan kayak patah hati sedikit tuh semua tuh jadi masalah sama kita jadi malas ini, malas itu, bahkan kita berani buat ngelawan orang tua kita nih. Jangan Benar, apalagi sukanya tuh karena tampang doang ya. Iya tuh, bener banget. Yang pertama kita harus cari tahu latar belakang si laki-laki itu apa. Kalau kalian masih sekolah, kalian cari tahu dia ranking enggak di kelasnya, Bener tuh. dia pinter enggak di kelasnya, dia ikut gemot enggak. Itu Bener. harus kita cari tahu. Jangan asal ngambil aja tuh salah banget. Salah banget. sih, apalagi kayak tampangnya, dia tampan nih, dia jadi inceran ciwi-ciwi nih, tapi aslinya dia berandalan. Jangan ya teman-teman. No banget, big no. Iya. Tapi untuk sekarang Kak Luna ada pacar nggak? Oh enggak, kakak sampai sekarang belum ada. Tapi kalau kagum ada. Siapa itu? Spill spoiler nggak ya? dong. Enggak Boleh dong sih, di-spill yuk. karena kakak kalau ngelihat cowok ya, bukan dari dia ganteng atau enggak, tapi dari prestasinya sama jabatan dia di kampus atau di sekolah itu apa. Oh my god. Iya, Berarti karena kalau ngelihat cowok ya, dia nggak ganteng nih, tapi dia pinter jadi ganteng. benar. Kayak Benar ada plusnya gitu. Iya. Minimal kalau kita tuh nggak tampan atau kurang cantik, setidaknya ada dorongan dari diri kita yang bisa buat kita jadi pede nih. Iya, itu bener banget. Benar banget, benar. Kira-kira nih kak, setelah kakak tamat dari sini, ada nggak sih kayak teman atau orang tua atau dorongan dari mana kayak jangan kuliah dulu deng, atau kayak kerja aja mau nggak gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Oh, kalau orang tua kakak sih lebih adik harus kuliah gitu, karena waktu nggak lulus SNBP itu kakak sempet nggak, dia nggak mau kuliah, adik takut gitu kan, takut ujian, takut tes, takut dan lain-lainnya, takut saingan. Tapi orang tua kakak selalu nyuruh nggak, adik harus kuliah. Kalau nggak lulus di negeri kita cari swasta banyak yang bagus gitu. Jadi mereka itu benar-benar support kakak untuk harus kuliah gitu. Berarti orang tua Kak Luna ini jadi impian anak-anak Gen Z yang lain nih Iya kayaknya. benar. Pendidikan nomor 1, Iya. support juga lebih nomor 1. Iya. Benar Tapi nomor banget. 1 sih, apalagi kan Kak Luna ini anak terakhir nih ya. Udah gitu kan di Gen Z kayak kita ini apa-apa tuh selalu kayak aku nggak percaya diri nih, aku takut, aku nggak bisa. Apalagi kan kayak apalagi yang udah kenal cinta nih, lebih parahnya yang udah kenal cinta, jadi dia kayak nggak percaya apa-apa gitu. Jadi kayak takut gitu. Iya. Bener sih, bener. Kayak berarti orang Kak Luna ini kayak lebih mementingkan pendidikan lah ya. Cinta-cinta Iya. tapi nanti dulu. Tapi orang tua kakak sih nggak pernah memaksakan kakak untuk misalnya memilih jalan kuliah ini. Kenapa orang tua kakak
nyuruh kakak untuk kuliah karena orang tua kakak tahu kakak tuh pengen kuliah. Gitu ya. Hanya saja kakak takut kalah sama anak-anak SMK, anak-anak yang bimbel gitu-gitu. Jadi mereka ngedorong, ya bisa kok, nggak apa-apa, kita coba dulu. Bener kayak yang Tiara bilang tadi, orang tua kalau nanti kayak bener-bener Bener kan, kayak nyaman impian banget semua gitu loh, anak kayak nggak lebih sih? bener lebih mendahuluin apa yang anaknya inginkan gitu, walau nggak bisa kayak tapi harus bisa gitu. Dan kalau aku tanya lebih dalam nih ya Kak, tentang kakak ini kan anak ketiga nih, pastinya anak Gen Z yang lainnya anak ketiga ini kan kayak menyimpan semua pendengaran kayak keluh kesah dari abang pertama atau kakak pertama, anak kedua gitu. Kira-kira kayak kakak pernah nggak sih ngeluapi semua itu dengan cara kayak yang dibilang ke negatif gitu atau yang lebih parahnya? Kakak anak kedua, guys. Oh Iya. tapi tampangnya tuh kayak anak Iya. kecil nggak sih? Kayak Bener-bener untuk kayak anak ketiga. baby Kakak anak face banget. kedua. Kakak punya adik tapi adik kakak udah meninggal. Jadi kakak ya bungsu juga sih sebenarnya, bener-bener. hitungannya bungsu. Dan kebetulan abang kakak itu tinggalnya beda rumah. Abang kakak tinggalnya sama nenek kakak, kayak ngejaga nenek gitu Iya, lah. iya, bener-bener. Jadi kakak di rumah itu ya sendirian. Jadi nggak pernah yang gimana sih sama saudara, ya deket, pasti deket dong karena kan abang dan juga ketemunya juga sering. Iya, bener-bener. Tapi kalau denger curhatan atau keluh kesah dari abang sampai nanggepinnya ke hal negatif itu nggak pernah. Tapi kalau Keren sih. kakak sendiri, kalau curhat ke siapa? Kalau curhat sih dia dibagi gitu, segmennya tuh dibagi. Oh, ada segmennya ternyata Ada ya. segmennya ternyata kayak nih. dia beda-beda gitu. Kalau cerita soal kampus atau sekolah entah apa gitu kan, keluh kesah yang kayak capek itu ke orang tua. Tapi kalau cerita-cerita tentang pertemanan atau kayak gosip-gosip atau kayaknya itu ganteng lah bang, itu ke kawan. Itu kayak ke circle kayak sih. Itu ke kawan dong. circle. Bener. Jadi dibagi-bagi dia. Sesi curhatnya dibagi-bagi. Oh, bener-bener. Keren sih. Kalau menurut kakak nih ya kak, kayak di zaman kita nih sekarang kayak butuh banget gak sih public speaking kayak kita ini, butuh gak sih kira-kira? Kalau menurut kakak ya, kalau menurut kakak skill berkomunikasi di depan publik itu sangat penting. Karena nggak bisa kita pungkiri ya, perubahan zaman itu cukup pesat. Jadi mau pekerjaan apapun itu pasti memerlukan yang namanya seleksi wawancara. Dan seleksi wawancara itulah di situ keahlian kita berkomunikasi itu diuji gitu. Jadi ya penting, sangat penting. Bener-bener, apalagi kayak remaja gitu ya untuk ikut misalnya kayak kepanitiaan itu pasti perlu gitu kan, lamar Iya. kerja juga Bener public banget. speakingnya kayak harus gong lah gitu, kalau nggak akan bisa lah gitu. Minimal kalau nggak bisa public speaking, kita punya skill lain yang bisa kita andalkan. Gitu. Soft skill gitu Soft skill kita, contohnya atau kita sih. bisa apa ya, kayak megang alat ini atau kita bisa mengaplikasikan alat ini tuh penting banget. Ngedit mungkin kan, Iya. kayak ngedit gitu. Nah teman-teman, setelah apa yang tadi kita bilang ke Kak Luna ini, apa yang dibilang Kak Luna ke kita dan juga teman-teman, bisa diterapkan ke dalam diri kita masing-masing nih. Bener banget, menginspirasi banget sih Kak. Kira-kira ya Kak Luna, ada nggak sih kayak kata-kata atau kayak penyemangat dibuat Gen Z kayak kita nih biar mereka tuh nggak salah pergaulan atau kayak biar mereka tuh lebih milih ke masa depan yang mungkin lebih baik buat mereka? Yang pertama, tahap pertama itu kita harus milih lingkungan pertemanan. Terus juga itu harus benar-benar diseleksi teman-temannya biar kita nggak salah untuk kedepannya. Itu aja sih, itu kunci yang paling penting. Oke, setelah sekian banyak kita ngobrol-ngobrol nih sama Kak Luna, gak kerasa kita udah di penghujung acara aja nih teman-teman. Nanti dulu, kita bakal balik lagi tapi setelah iklan yang satu ini. Jadi buat teman-teman yang di rumah jangan kemana-mana ya, tetap di Time to talk, Speak Your Mind. share your story. Saat ini, kehidupan remaja sekolah sudah seharusnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun justru kerap kali terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, seperti terlambat datang ke sekolah.
dan kurangnya mendapatkan hak pengajaran terhadap pelajaran di sekolah. Melihat terjadinya pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban, sudah seharusnya kita sikapi dengan serius. Utamanya sebagai masyarakat Indonesia sudah menjadi keharusan untuk kita melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak dengan seadil-adilnya. Dengan berjalannya hak dan kewajiban secara seimbang, dapat membuat keharmonisan dan kebahagiaan yang datang dimulai dari lingkungan sekitar. Yes, akhirnya menang juga. Sayangi mata Anda karena penglihatan adalah harta tak ternilai. Lindungi penglihatan hari ini untuk melihat masa depan yang cerah. Hai guys, welcome back to Time to Talk. Speak your mind. Sorry. Udah, tadi kita udah ngobrol banyak nih ya sama Kak Luna. Mulai dari apa tadi? Pencapaian hidup gitu, public speaking juga, percaya diri juga gitu. Gimana cara kita buat mengatasi masalah-masalah itu juga udah kita Bener bicarakan. banget. Terima kasih banyak ya Kak Luna atas waktu dan wawasannya itu sangat amat menginspirasi gitu. Nah, Terima kasih juga. bener kayak dari yang Kak Luna ngobrol tadi ya, oke dapat gambaran gitu sama untuk beberapa tahun ke depan kayak kehidupan orang dewasa kayak 11-12 nggak sih sama apa yang bakal Kak Luna jalani gitu Bakal ya. kita rasai juga sih pastinya. Bener banget. Dan buat teman-teman nih mulai sekarang untuk bisa lebih percaya lagi apalagi di depan orang dalam segi apapun juga. Namun dan pesan dari aku ya, boleh belajar tapi tidak perlu dipaksa. Nah benar banget sih, setelah apa yang tadi dibilang Kak Luna buat kita nih, teman-teman bisa mengambil nih, pastinya ada dong, nggak mungkin nggak ada kan. Dan karena kita juga di sini udah sampai di penghujung acara, dan buat teman-teman jangan lupa buat tonton episode selanjutnya, hanya ada di BS1 Production. Bye-bye. It's time to talk. Yeah.